Shalom. Ya, pesan Tuhan buat kita, kita diingatkan tentang perlihatkan dan pertahankan identitas kita. Ya. Nah, tentunya kalau bicara tentang ketika Tuhan ingatkan tentang identitas yang harus diperlihatkan dan dipertahankan, ini tentu bicara tentang identitas spiritual, ya, identitas rohani. Identitas rohani itu adalah identitas kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan perlu mengingatkan ini? Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya yang sampai hari ini masih hidup dengan identitas lahiriah, ya. Hidup dengan identitas di mana identitas kita ditentukan dari apa kata orang. Identitas kita ditentukan dari apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Kita merasa kuat kalau kita punya lebih. Nah, Tuhan gak mau yang seperti itu. Karena kalau kita terus-terusan kalau kita hidup dengan identitas yang lahiriah, yang ditentukan oleh apa kata orang dan ditentukan oleh apa yang kita punya, apa yang kita pakai. Dan itu yang akan menjadi pengejaran. Gue mau kejar, gue mau seperti ini supaya apa? Supaya gue dihargai. Supaya gue terlihat baik, supaya gue terlihat ini, terlihat ini, terlihat ini. Nah, pengejaran-pengejaran yang inilah yang akhirnya pengejaran kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan akhirnya enggak kita kejar. Yaitu tentang rencana Tuhan, tentang purpose-nya Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Kita enggak kejar itu lagi. Karena kita sibuk mengejar. Untuk apa? Supaya saya punya identitas yang baik. Supaya saya dihargai. Supaya saya bisa diterima. Nah, ini persoalannya untuk bisa diterima, untuk bisa diakui. Nah, iblis tahu manusia itu banyak kali hidup dengan satu hal yang namanya ingin dihargai, ingin diakui. Nah, kenapa ingin dihargai, ingin diakui ada di dalam setiap manusia? Karena tanpa sadar kehidupan penolakan-penolakan itu pernah terjadi waktu kita masih kecil tanpa sadar. Mungkin kita pernah ngalamin, saya pernah ngalamin kok. Lagi main sama-sama tiba-tiba gak boleh ikut ah. Kamu mah gak boleh ikut. Tertolak. Kenapa ya saya gak boleh ikut ya? Kok yang lain boleh ikut, kok saya enggak? Belum lagi tertolak di dalam keluarga. Belum lagi tertolak di dalam teman-teman. Lu gak boleh masuk grup gue ya. Kalau lu belum punya ini, lu gak boleh masuk grup gue. Lu mesti pakai baju yang kayak gue sama, supaya lu bisa masuk gue. Tertolak. Belum lagi di dalam pekerjaan. Banyak hal, jadi memang penolakan itu ada di dalam manusia yang sudah terbiasa dari kecil. Saya juga heran kenapa kecil-kecil udah bisa main grup-grupan, saya juga bingung. Dan itu sudah menjadi sebuah luka dan memang gini, enggak, saya gak terluka. Memang ada luka yang ya udah kecil aja yang gak terlalu. Tapi ada juga orang yang hidup dalam luka yang terus mendalam. Kadang-kadang ada orang yang udah ditolak lagi kecil, ditolak si ini, ditolak ini. Ada banyak penolakan yang sampai akhirnya membuat luka yang begitu besar. Nah, ini akhirnya di dalam hatinya ingin, identitasnya udah rusak dan ingin punya sesuatu yang bisa supaya bisa diterima, supaya bisa diakui gitu. Nah, ini seorang hamba Tuhan, saya lupa ya saya namanya, tapi dia bilang gini, jangan kita pikir kalau urusan identitas itu cuma urusan gini, ya Allah gue minder, gue gak pede. Bukan cuma urusan minder dan pede ternyata. Ternyata akar dari beberapa kejahatan dan kekacauan yang ada di muka bumi ini, itu diawali dari sebuah identitas. Jadi ada orang yang gini, karena tidak bisa diterima di keluarga atau di lingkungan, akhirnya kan berarti gue harus jadi ini, gue harus punya ini. Nah, mulailah nggak punya modal, nggak punya apa-apa, pengen punya. Kepikiran mencuri. Waktu mencuri ketahuan, akhirnya membunuh. Kalau perempuan pengen punya ini, pengen punya itu, jual diri supaya bisa dapat. Nah, belum lagi ada kesombongan, belum lagi makanya korupsi terjadi itu karena apa? Ingin diakui, ingin diterima, ingin terlihat.
Ada korupsi, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, jual diri. Belum lagi ada hal-hal yang kemunafikan mulai terjadi. Nah makanya kemarin kita lihat di media tentang orang yang jual investasi ternyata bodong dan begitu banyak korbannya karena ingin punya ini, punya itu dengan cara yang instan. Nah ini jadi akhirnya ya itu yang terjadi dengan kondisi bahwa jangan kita pikir urusan identitas cuma urusan nggak pede dan malu dan urusan takut. Tapi ini ujung-ujungnya bisa membawa kekacauan katanya di atas muka bumi ini. Nah bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Nah, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kadang-kadang masih hidup dengan identitas yang seperti ini. Dan mereka berharap bahwa kalau di gereja orangnya baik-baik pasti bisa terima gua. Nah ternyata ada konflik yang akhirnya membuat atau ada tugas yang harus dikerjakan dan gak mampu. Akhirnya keluar bukan memperbaiki diri, bukan mencari tahu siapa saya sebetulnya di dalam Tuhan. Tapi akhirnya mundur dari Tuhan. Akhirnya melarikan diri dari Tuhan. Enggak sih, melarikan diri dari gereja katanya. Nah tapi kan kalau kita belum beres dengan identitas kita, mau pindah 10 gereja pun juga akan menghadapi situasi yang sama. Nah, inilah pekerjaannya iblis. Kita mesti menyadari bahwa iblis pengen membuat setiap anak-anak Tuhan lupa identitas dia di dalam Tuhan. Pengen dihapuskan itu identitasnya siapa kita. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan identitas-identitas yang bisa diterima oleh sosial. Dan itu yang menjadi pengejaran banyak orang. Nah, oleh karena itu lewat pesan Tuhan dari 1 Petrus 2 ini kita mau belajar. Sebetulnya siapa sih kita di dalam Tuhan? Kalau kita gak usah baca banyak ayat dah. Sebenarnya dari 1 ayat ini kita jadi tahu siapa kita. Kalau kita mau belajar untuk itu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sini dikatakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau punya waktu renungkan ini, bahwa dari 1 ayat ini sebenarnya kita tahu banget siapa kita. Kita tahu identitas kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah makanya ini pesan Tuhan buat kita di minggu ini, kita diingatkan untuk ini. Kalau kita lupa, kalau kita nggak tahu, Tuhan ingatkan bahwa kita yang pertama adalah gini. Kita adalah bangsa yang terpilih. Artinya orang pilihannya Tuhan. Ketika Tuhan pilih kita, Alkitab bilang, Tuhan memutuskan dengan tanpa dipengaruhi oleh siapapun juga. Memilih kita. Sebelum Tuhan memilih dunia, sebelum ada dunia dijadikan, Dia udah memutuskan untuk pilih kita. Nah ketika Tuhan pilih kita, artinya kita sudah diterima Tuhan. Sudah diakui sama Tuhan. Jadi artinya gak usah susah-susah kita mencari, berbuat sesuatu untuk mendapat pengakuan dari Tuhan. Tuhan sendiri udah milih kita. Udah menetapkan kita menjadi orang pilihannya Tuhan. Wow, luar biasa. Nah jadi kalau kita punya pemahaman yang kuat akan bahwa kita orang terpilihnya Tuhan. Raja di atas segala raja udah pilih kita. Jadi artinya gini, Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia Tuhan yang ciptakan. Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan mengasihi semua manusia. Tapi Tuhan pilih saya. Sebelum Tuhan buat dunia. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih saya. Sudah menetapkan saya. Dan mengakui saya. Ini luar biasa. Jangan sampai lupa. Berakarlah di situ. Jadi kalau ada iblis memasukkan satu kata-kata bahwa lu mah gak diterima, lu mah gak diakui, lu mah orang gini, orang gitu. Enggak kok. Bapak gue, Tuhan gue, terima gue. Bahkan Dia pilih gue jauh sebelum dunia dijadikan.
Wah, kita siapa? Sebelum Tuhan bikin galaksi, sebelum Tuhan bikin bintang, sebelum Tuhan bikin yang namanya lautan yang besar itu. Udah pilih gua. Nah ini saudara. Jadi ini yang Tuhan ingatkan buat kita. Saya ingat ya. Sebetulnya saya sendiri juga pernah punya krisis identitas ya. Karena masalah kecil ya. Dan juga akhirnya kan saya harus ngalamin perceraian. Jadi sebenarnya waktu masuk ke gereja juga rasanya ada rasa minder juga gitu loh. Nah sampai akhirnya untuk menutupi rasa minder ya. Jadi saya kalau ke gereja bahkan akhirnya saya disuruh jadi single. Itu saya gak lupa tuh yang namanya pakai cincin, pakai berlian, pakai anting, untuk apa? Untuk menutupi kekurangan lah, apalah, untuk punya identitas istilah nih. Gue hebat nih gitu. Nah sampai satu saat saya berdoa, saya masih ingat saya berdoa di BRI. Dia di gedung BRI dan di situ Tuhan bilang, yang membuat kamu berharga bukan apa yang kamu pakai. Bukan cincin kamu, bukan anting kamu. Yang membuat kamu berharga itu kan ada aku di dalam kamu. Nah akhirnya dari saat itulah akhirnya saya memutuskan ini. Gue mau lepas semua. Mulai hari ini gak mau lagi pakai cincin, gak mau pakai anting, gak mau pakai rantai, gak pakai kalung. Saya mau hidup dengan cara pandang bahwa yang membuat saya berarti karena ada Tuhan dalam saya. Nah memang ini ya menjadi sesuatu yang bukannya sesuatu yang mudah. Cuma soal anting dan bukan soal perhiasan. Tapi memang dari kecil saya tuh sering diledekin. Jadi bukannya dasar lu itu bukan dimarahin. Tapi sebuah main-main aja. Tapi karena sering sekali diperkatakan ya. Saya ingat banget mama saya bilang bahwa di antara 4 anak saya yang paling aneh. Lahirnya juga harinya paling beda. Makanya adatnya juga paling beda. Di antara 4 anak. Semuanya kan dulu kan pusar ya. Pusar kan suka dikumpulin tuh dikeringin. Cuma satu-satunya pusar lu yang hilang. Yang lain mah ada gitu loh. Jadi udah mendapat. Jadi akhirnya saya melabelkan diri saya. Memang gua orang aneh gitu ya. Nah jadi ketika saya mulai di dalam Tuhan, saya mulai ikut Tuhan. Dan Tuhan menyatakan itu betul-betul mungkin di usia saya umur 30-an. Dan saya di situ saya baru bangkit dan baru iya ya. Karena gue berharga karena ada Tuhan. Nah ini yang perlu kita ingat. Kalau kita berakar di situ. Mau iblis bilang lu mah gak berharga, lu mah tertolak, lu mah anak sialan. Kita gak bergeming. Kenapa? Karena Tuhan udah pilih saya. Sebelum dunia dijadikan Tuhan udah pilih saya. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4 di sini dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini jelas. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita. Jadi gak ada perlu lagi pengejaran-pengejaran yang gak penting. Apalagi iblis pakai sosial media ya untuk membuat sebuah standar bahwa orang hebat tuh yang seperti ini. Bahkan kalau kita lihat artis-artis ya yang baru muncul, semuanya punya target gini. Kalau gue berhasil gue mesti pakai tas ini. Kalau gue berhasil gue harus pakai mobil merek ini. Itu menjadi pengejaran. Nah kita jangan ada kita juga jangan jadi akhirnya untuk menaikkan status kita, menaikkan identitas kita. Itu akhirnya jadi pengejarannya ke materi. Kejar Tuhan. Kejar pengenalan kita akan Tuhan. Maka kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita akan kuat. Nah, selain Tuhan juga bilang di 1 Petrus 2 ini, selain Tuhan bilang bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ya. Di sini dikatakan juga kita adalah juga kudus, ya. Kudus. Kudus itu artinya gini. Saudara pernah dengar kenapa Alkitab kita dibilangnya Holy Bible? Artinya ini sesuatu yang sangat berharga. Punya nilai beda dengan buku-buku yang lain. Betul? Kita pernah dengar juga Holy Land.
Sebenarnya tempatnya mah sama aja, cuman maksudnya ya cuman sebuah tempat gitu. Tapi kalau udah dipakein holy land, ini menjadi sesuatu yang punya nilai beda, punya nilai yang berbeda. Beda Bu, jangan langsung mikir kalau Holy Wing gitu ya, jangan ya, itu mah udah tutup. Holy Bible, Holy Land, Holy City. Artinya ini kota ini beda dari yang lain, punya nilai lebih. Nah Tuhan bilang, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Artinya kita punya nilai lebih. Nilai lebihnya dari mana? Karena Tuhan angkat kita jadi anak. Gak semua bisa dibilang jadi anak. Gak semua orang, gak semua agama bisa bilang Tuhannya itu Bapak loh. Dan Bapak mengakui kita anak loh. Itu nilai lebih. Termasuk imam. Kita tahulah dulu pekerjaan imam. Cuman imam yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Cuma imam yang bisa ngomong sama Allah. Cuma imam yang bisa, ngampunin dia. Itu manusia bisa diampuni. Hanya imam. Punya komunikasi langsung sama Tuhan. Artinya apa? Ini orang hebat kita. Identitas kita mestinya tidak bisa tergoyahkan. Hanya orang-orang bilang, siapa lu? Nah ini perlu kita pahami betul-betul karena gini. Jangan kita pikir, gampang ini mah, urusan gampang aja. Tapi ketika ada sesuatu terjadi, ada konflik terjadi. Kalau kita gak mendasar dan tidak berakar di dalamnya, kita bisa lupa siapa kita loh. Dan kita membiarkan diri kita terbuang begitu aja. Tapi kita ingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah imamat yang rajani. Orang yang bisa ngomong sama Tuhan. Jadi ketika iblis bilang gini, dosa lu mah gak bisa diampuni. Dengan cuma datang sama Tuhan. Cuma datang sama Tuhan, gak usah melalui siapa-siapa. Kita minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni kita. Nah kalau kita yakin ini, iblis gak bisa menggoyahkan identitas kita. Nah jadi ketika kita tahu bahwa kita adalah anak dan Tuhan itu Bapa kita, ini sebuah hubungan yang istimewa, yang beda, punya hubungan yang sangat berarti, yang sangat bernilai. Jadi udah diterima aja sama Tuhan, dipilih sama Tuhan aja udah luar biasa. Tapi bukan hanya itu aja, kita diingatkan bahwa kita punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Kadang-kadang di dalam kemarahan dan kekecewaan kita merasa bahwa orang tua kita aja marah sama kita, udah tolak kita. Tapi Alkitab bilang apa? Kita lihat di dalam Mazmur 27 ayat yang 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Cuma Bapa yang bisa nyambut kita. Ketika orang. Jadi kalau sampai kita udah ikut Tuhan bertahun-tahun dan kecewa karena urusan dengan orang tua yang belum beres, urusan dengan pasangan hidup yang belum beres dan akhirnya kita merasa tertolak. Ingat identitas ini. Gak jadi masalah orang tolak kita. Orang tua bisa nolak kita. Jadi gini loh. Cuma Tuhan yang bisa mengasihi kita tanpa batas. Unconditionally. Tanpa syarat. Orang tua masih bisa loh. Ada syaratnya. Kadang-kadang di dalam hal-hal tertentu. Untuk dapat misalnya. Lu gua kasih warisan. Kalau si ini gua kasih. Kalau lu enggak. Lu mah harus gini. Lu mah kudu gini dulu. Lu berarti kan ada kondisinya. Cuma Tuhan. Yang mengasihi kita tanpa syarat. Orang tua masih bisa berubah. Pasangan hidup kita yang kita pikir sayang banget sama kita masih bisa berubah. Karena situasi. Tapi Allah kita gak pernah berubah. Nah itu yang kita mesti ingat ya. Nah, kalau kita tahu kita punya hubungan antara bapak dengan anak yang luar biasa. Harusnya doa-doa kita pun juga akan berubah. Kita gak akan berdoa-doa lagi seperti pengemis. Tapi kita akan berdoa seperti, kita akan bicara seperti anak dengan bapak. Bahwa Bapa adalah Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Bapa yang peduli dengan kita. Makanya doanya juga, Tuhan Engkau tidak peduli. Nah iblis tahu nih kalau doa-doa yang kayak gini berarti ini orang gak punya identitas, gak jelas, dia gak tahu siapa dia di dalam Tuhan. Kalau Engkau tidak mengasihi, aku juga tidak akan mengasihi. Wah Tuhan, iblis bilang ini calonnya gua nih yang bisa gua rubah nih. Gua bisa bikin dia kehilangan identitas. Tapi kalau kita tahu kita punya Bapa yang mengasihi kita dan menjaga kita, yang menyediakan segala yang kita butuhkan, doa kita pun akan berubah. Dengan penuh keyakinan, Bapa pasti kesediain.
Saya nggak akan khawatir karena saya punya Bapa yang sediain. Kita lihat juga di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Ya, kenapa ya kemarin Pak Isa bilang kenapa kita baca banyak ayat Alkitab, karena siapa kita itu tertulis banget di dalam Alkitab. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Cukup sampai sini. Karena engkau berharga. Mama kita, bapak kita aja belum tentu bilang engkau berharga di mata. Pernah gak sama orang tua digituin? Belum tentu. Tapi bapak kita yang di surga bilang engkau berharga di mata. Nah, seberapa berharga kita sebenarnya di mata Tuhan? Ingat Yesus. Ada Allah menjadi manusia mau mati buat kita. Itu harganya kita. Segitu berharganya. Jadi kalau misalnya iblis bilang, lu mah gak berharga. Masih mau percaya? Masih mau mengejar status, mau mengejar kekayaan hanya untuk supaya orang bisa melihat kita. Gua nih orang berharga. Kita kerja, cari uang, gak jadi masalah. Tapi jangan jadi satu pengejaran untuk kita punya identitas di dalamnya. Nah, balik lagi tadi ke 1 Petrus 2. Kita umat pilihan, artinya kita diakui sebagai umatnya Tuhan, sebagai kita juga imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kalau kita punya waktu kita renungkan umat kepunyaan Allah. Nah ini saudara, kalau udah sampai umat kepunyaan Allah, mau iblis berbisik apa sama kita, rasanya mestinya harus kita gak tergoyah. Nah kenapa Tuhan ingatkan kita untuk kita menyadari status identitas kita di hadapan Tuhan? Karena kita, jangan kita pikir gini ya, kita punya karunia banyak. Anggap aja punya 10 karunia dari Tuhan. Tapi kalau identitas kita aja kita meragukan identitas kita, apakah kita masih bisa menjadi alatnya Tuhan? Mau numpang tangan, gak berani ya siapa gue kan bukan siapa-siapa. Kalau kita meragukan identitas kita meragukan tentang kuasa, kita meragukan tentang karunia yang Tuhan sudah kasih. Bagaimana kita menjadi alatnya Tuhan? Saya ingat waktu, kan kalau kadang-kadang Tuhan kasih pernyataan itu, saya lewat kata-kata ya. Tuhan taruhkan perkataan di dalam mulut saya. Awal-awal waktu mau ngomong aja, ngomong jangan, nanti orang ngomong apa, nanti dikira gue ngerti, ada satu pergumulan gitu. Belum lagi kalau ada satu pernyataan di mana saya harus melakukan dengan perbuatan gitu ya. Kadang-kadang ada satu pergumulan. Ya, sampai satu hari sampai saya menyadari bahwa enggak kok, gue alatnya Tuhan, gue dipakai Tuhan. Gue tahu siapa gue di dalam Tuhan. Nah itu sampai akhirnya ya udah, kalau memang Tuhan taruhkan ya udah omong aja. Tapi kalau saya punya keinginan untuk dihargai oleh manusia, gue tambahin biar lebih sakti gitu, bisa. Tapi kadang-kadang kalau Tuhan taruhkan gini, ya udah stop ya udah stop. Tapi kalau saya mau kelihatan bahwa gue supaya kelihatannya lebih hebat gitu, gue tambahin aja. Orang juga gak ada yang tahu. Nah kembali lagi, makanya siapa kita di dalam identitas itu, di dalam menyadari identitas kita di dalam Tuhan itu sangat penting. Nah apalagi kemarin kita diingatkan firman Tuhan, jangan jadi orang yang munafik. Karena kalau kita nggak betul-betul, nggak sungguh-sungguh memahami tentang identitas kita di dalam Tuhan, kita di dalam Tuhan, tapi kita masih mencari identitas yang di luar sana, akhirnya kita jadi orang-orang yang munafik. Nah umat kepunyaan Allah. Artinya gini, semua orang bisa sama. Semua Tuhan menciptakan manusia sama. Tapi apa yang membuat kita beda sama orang? Karena saya kepunyaan Allah. Betul? Ada baju dijual sama. Ada baju dari desainer yang sama. Tapi ketika baju itu misalnya dibeli sama, dulu kan ada tuh lelang baju Lady Di. Kenapa baju Lady Di bisa jadi mahal? Karena yang punyanya Lady Di. Kenapa bukan mobil, baju kaos pebasket. Mereknya bisa sama dijual di pasaran. Tapi kenapa harga satu yang bekas dipakai sama orang terkenal, atlet terkenal, harganya jadi beda? Karena yang punyanya beda.
Nah kita juga gitu. Mungkin semua orang Tuhan ciptakan. Tapi yang membuat kita beda adalah kita kepunyaan Allah. Kita milik Allah dan kita berharga di mata Tuhan. Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan sama kita. Belum lagi di ayat yang selanjutnya kita yang adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang, ya. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gak semua orang bisa keluar dari kegelapan kalau gak mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah jadi kalau iblis bilang dan menekan kita dengan kata-kata yang negatif, kamu mah belum dimaafin. Dosa kamu yang masa lalu juga Tuhan belum maafin. Enggak kok, Tuhan udah sendiri yang udah memindahkan kita dengan segala kebobrokan, kenajisan kita, dipindahin semuanya. Kasih karunia Tuhan, enggak usah harus berbuat apa-apa. Semua karena perbuatan Tuhan buat kita. Nah yang perlu kita, statement Tuhan ini, firman Tuhan ini udah jelas buat kita. Nah bagian kita adalah percaya, mempercayai Tuhan. Mempercayai firman-Nya, perkataannya. Seorang filosof, ahli matematika, ahli fisika, seorang teolog yang bernama Blaise Pascal. Dia bilang gini, bukan hanya untuk kenal Tuhan Allah harus melalui Yesus. Untuk kenal kehidupan dan kematian juga, untuk betul bisa kenal kematian dan kehidupan harus melalui Yesus. Untuk kenal diri kita sendiri aja harus melalui Yesus. Harus ada di dalam Tuhan. In Christ. Makanya di dalam Alkitab tentang in Christ ini kalau dihitung ada 140 kali. Jadi jangan kita pikir kalau kita udah Kristen kita udah tahu semuanya. Enggak. Kalau kita enggak di dalam Tuhan. Kalau kita not in Christ, kita banyak hal kita nggak tahu. Artinya kita nggak punya hubungan, kita nggak mau merenungkan firman Tuhan, kita nggak mau tinggal di dalam firman. Karena iblis terus menerus mau menghapuskan tentang identitas kita. Jadi kalau kita nggak di dalam Tuhan sungguh-sungguh, bukan jadi Kristen, nggak in Christ. Sebab di luar aku Tuhan bilang, kamu nggak akan pernah tahu siapa Allahmu. Di luar aku kamu tidak akan pernah mengerti tentang kehidupan dan kematian. Di luar aku, kamu tidak pernah kenal siapa diri kamu, identitas kamu. Jadi ini yang Tuhan ingatkan buat kita semua, termasuk saya. Banyak hal bisa terjadi. Saya ingat banget waktu itu saya pernah sampaikan dari pengkhotbah. Jangan kita pikir bahwa bukan cuma orang yang berlari cepat, yang punya hikmat, yang punya kekuatan yang bisa mengakhiri pertandingan. Jangan kita pikir bahwa dengan kondisi gua hari ini, rasanya gue aman-aman aja, bisa finish the race. Tapi diingatkan di dalam pengkhotbah, kadang-kadang ada masa, kadang-kadang ada nasib. Ya, nasib itu artinya ada kejadian-kejadian yang tidak pernah kita duga. Yang akhirnya orang bisa kecewa dan memutuskan, saya keluar Tuhan. Kalau kita gak betul-betul berakar, bertumbuh, penuh memahami identitas kita. Itu yang bisa membuat kita bertahan di dalam Tuhan. Orang bisa ngomong A, orang bisa ngomong B. Iblis bisa gonjang-ganjing di dalam pikiran kita. Media bisa ngomong banyak hal. Tapi saya tetap in Christ. Saya tetap ada di dalam Tuhan dan saya tahu siapa saya di dalam Tuhan. Mungkin ada konflik. Saya tetap tahu siapa saya di dalam Tuhan. Saya orang yang berharga di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan, memberkati.